Welcome to podcast Bincang Ruang, a podcast where we will dig deep into the topic of architecture and see how its width affects human-to-human interaction, its length embodies the most complex philosophical problems, and its height affects human spirituality. Sit back and listen to how the space around you is built with multidimensional paradigm. Halo semua, kembali lagi di podcast Bincang Ruang. Kali ini gue kedatangan tamu teman SMP gue, namanya Juliawati Bonita. Halo Juliawati Bonita. Halo, lo menyebutkan nama gue dengan sangat lengkap ya, pakai marga dong. Oh yes, Simorangkir ya? Iya bukan sih? Yes, bener Simorangkir. Ya benar. Oke lah kalau begitu. Juliawati Bonita Simorangkir. Gue panggil lo apa nih? Uli aja ya? Uli lah. Oke, jadi kita hari ini bakal bicarain tentang dongeng. Dongeng aja ya, rusuhnya nggak usah loh. Kamu boleh deh. Terlalu berat ya? Enggak kok, sebenarnya sama ya kan kita ngobrol sebagai teman ya. Sebenarnya sih fun-fun aja. Ya. Sebenarnya gue lumayan penasaran sih sama gue sebutnya apa ya? Mungkin karir atau karya lu ya sebagai pendongeng. Lu udah berapa lama jadi pendongeng? Ngobrolin soal pendongeng itu gue benar-benar menekuni dunia dongeng itu dari 2016 sampai sekarang, berarti 4 tahun. Wow, tapi long before itu, jauh sebelum itu sebenarnya gue sudah mulai bercerita, tapi konteks berceritanya adalah mengajar, khususnya ngajarin anak-anak di gereja gitu sih. Oke. Dan ngajarin anak-anak di gereja itu sudah dari 2011, berarti sampai sekarang. Kurang lebih. Udah lama banget ya, berarti udah 9 tahun berarti. 9 tahun ngajarin anak-anak. Tapi apa yang awalnya membuat lu tertarik gitu? Menekuni dunia dongeng? Iya, dari 9 tahun yang lalu. Apakah awalnya karena tanggung jawab yang tidak bisa dihindari dari atau gimana? Enggak sih. Gue itu suka bercerita sebenarnya. Nah, menyukai cerita itu udah dari lama banget, dari kecil. Tapi baru benar-benar bisa bercerita untuk orang lain itu pas 2011 itu, waktu ngajarin anak-anak di gereja gitu. Nah, yang membuat gue suka sekali dengan cerita itu karena sesuatu yang di luar kebiasaan pada umumnya gitu loh. Kayak ini nggak terjadi di dunia gue, tapi gue bisa membayangkan itu ada gitu. Kayak tiba-tiba dia hidup aja gitu di kepala lu. Ada imajinasi gitu, ada sesuatu yang keluar gitu di kepala lu, dan bisa jadi, kalau gue sih bilangnya entertaining ya buat gue ya, menyenangkan gitu, menjadi pelipur parah. Oke. Berarti selain menghibur orang lain juga menghibur diri lu sendiri ya dengan bercerita. Benar-benar. Sebenarnya tujuan utama pada saat gue memulai itu, long before menceritakan ini untuk orang lain, adalah membuat diri gue sendiri senang. Karena membaca cerita kan sama aja kayak lo membaca novel gitu. Membaca cerita membuat diri lo jadi punya bayangan lain atau punya dunia lain gitu istilahnya kan ya. Itu sih. Itu sebenarnya buat diri gue sendiri awalnya. Oke. Menarik sih. Gue pernah denger dari, gue lupa dari mana. Kayaknya sih dari channel The Future ya di YouTube. Dia fokusnya sih lebih ke tentang bisnis gitu ya. Bisnis di bidang kreatif. Jadi dia bilang emang kayak setelah lu membaca, lu harus retail lagi apa yang lu baca gitu. Dan ketika lu retail apa yang lu baca atau apa yang lu denger, nah itu
itu baru lu meresapi secara penuh gitu. Karena lu terima Bener. dan lu keluarin lagi, jadi mungkin lebih dapat kali ya dengan begitu. Iya sih. Ini sebenarnya sama kayak konsep kita belajar nggak sih? Kalau dulu kan orang tua bilang tuh kalau belajar tuh harus diomongin biar didengar lagi gitu nggak sih? Ya, 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 Kan? ya, Jadi benar-benar. Ya, ya, masuk akal, masuk akal. jadi kayak sebenarnya ketika lo ngomongin itu, lo membuat diri lo mendengar kembali cerita itu, gitu kan? Dan alam bawah Benar-benar. sadar lo membuat itu seperti mengulang jadinya. Dan akhirnya lo Ya, ya, bisa ya. mungkin hafal ceritanya, jadi hafal pelajarannya, jadi Ya, ngerti. ya, Mungkin ya. lebih dapat insight-nya gitu ya nggak sih? Ya, 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 ya. Ya, gua baru klik. Dulu ya gue inget sih kalau misalnya gue lagi belajar atau apa ya gue eh, baron, aluminium, pasti gua Gue tahu itu apa. Itu apa itu dalam rangka menghafal terus gua lafalin lagi gitu kan. Jadi ya. supaya lebih nyantol gitu di kepala. Yes. Ya, ya, ya. Akhirnya itu juga Tapi yang ya, ya, silakan silakan. akhirnya itu yang ini konsep retelling itu ketika gue menceritakan kepada orang lain gitu ya, bukan hanya gue sendiri yang apa namanya, yang ngerti, yang dapat insight-nya, yang hafal, tapi juga anak-anak gitu atau orang lain yang gue ceritakan tuh kadang mereka bisa dapat insight yang berbeda. I mean like mereka Oh, akhirnya bisa mengerti juga ceritanya gitu kan ya. Mungkin ada beberapa orang yang lebih suka diceritain ketimbang membaca sendiri, ya kan? Ada ya, beberapa teman gue itu yang kalau disuruh baca novel tuh males gitu. Udah males gue baca novel gitu kan. Atau baca ya, ya. ceritanya, udah gue nggak suka baca gitu. Tapi ketika mereka sebenarnya mendengar cerita itu dari orang lain, mereka punya interpretasi yang berbeda dengan apa yang gue Hmm. dapetin. Padahal ceritanya sama nih gitu kan. Artinya sebenarnya antara membaca dan mendengarkan cerita, meskipun caranya berbeda, tapi setiap cerita pasti punya makna buat orang lain gitu. Dan apa namanya, setiap orang punya interpretasi yang berbeda dengan cerita itu. Baik dibaca ataupun diceritakan kembali. Itu sih. Ya nggak sih? Benar nggak gue? Ya, ya, gue setuju, gue setuju. Eh, tadi gue kepikiran apa ya? Ya, lu tadi cerita kan tentang apa? Ada temen lu yang nggak suka baca tapi sukanya mendengar gitu ya. Ya mungkin gue salah satunya. Oh iya, iya. Jadi eh, apa ya? Bagi gue ada beberapa benefit sih dengan mendengarkan dibanding ya mungkin ada orang yang emang hobinya membaca dan dengan membaca dia dia mungkin bilangnya bisa berimajinasi lebih gitu. Kayak misalnya dia baca novel, dari dia membaca, dia membayangkan sendiri, dia menginterpretasikan dari bacaannya. Nah, ketika novel itu diadaptasikan menjadi film, kebanyakan dari mereka tuh nggak suka yang membaca novel gitu. Karena mungkin nggak sesuai dengan apa yang dia imajinasikan atau kurang tepat dan lain-lain, Iya. kurang kurang Iya. menangkap secara full gitu. Uh, Mm-mm. tapi kan itu dari membaca. Dan gua rasa Mm-mm. dari mendengar pun itu juga bisa dapat gitu. Karena lu juga hanya medianya aja yang beda. Jadi kayak lu lewat telinga, tapi lu tetap mendapatkan apa namanya, mendapatkan poin-poin akan interpretasinya itu yang lu dapat dari membaca. Jadi itu Bener yang bener. satu yang gue suka, kayak kayak mengaktifkan imajinasi lu tentang apa yang dibacakan. Dan yang kedua dari segi multitasking sih. Mm-mm. Jadi gue sangat sering sambil kerja atau gue sambil nyetir atau sambil ngapain, gue pasti sambil mendengarkan. Kayak Mm. gue bahkan pernah audiobook itu gue habis satu gitu. Wis, Kayak itu ada keren. iya 8 jam ya pas sih 1 jam 1 hari kerja gitu 8 jam. Ah, oke. Iya, ya. Ini mungkin kalau ada teman yang psikolog gitu ya, mungkin dia akan bisa lebih menjelaskan karena cara belajar orang tuh kan berbeda. Ada yang Hmm. visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik, macam-macam kan ya gitu. Mungkin lo tipe yang auditory gitu, Mar. Jadi bisa mendengarkan tuh jauh lebih mudah untuk lo pahami gitu. Nah, kalau gue kayaknya cenderung visual kali ya orangnya dan gue Oh
nggak pandai multitasking. Artinya kalau membaca tuh kan lu memang butuh fokus gitu kan ya. Mhm. Nah itu yang gue orangnya memang hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu gitu. Mungkin Oh, itulah kenapa oke. membaca tuh lebih cocok untuk gue gitu dalam hal cerita ya, daripada gue mendengarkan cerita. Meskipun sebenarnya ketika gue mendengarkan cerita langsung nih ada orangnya di Mhm. depan gue gitu kan ya, Mhm. gue juga bisa dengerin dengan baik gitu. Tapi alangkah lebih enak kalau gue tuh membaca langsung ceritanya, melihat gambarnya gitu. Oh, iya iya iya. Gue jadi kepikiran satu hal lagi sih. Hmm. Eh, Ketika lu membaca, itu memang mungkin lu benar-benar berimajinasi 100% dari apa yang lu baca gitu. Tapi ketika ketika cerita itu dibacakan, itu ada satu elemen dari bacaan itu yang sudah diinterpretasikan ke lu. Misalnya kayak ketika lu membaca, apa sih kayak intonasi atau itu kan interpretasi juga kan? Yes, yes, benar, benar, benar. Ya, it's another Jadi point. iya iya iya. Jadi ya tergantung siapa yang menceritakannya juga gitu. Dan mungkin lu sebagai pendongeng juga mungkin mempelajari juga ya tentang intonasi atau mungkin mungkin sampai sejauh kalau misalnya di bertatapan muka langsung mungkin dengan raut wajah atau apa gitu. Bener, bener, bener. Ini yang persis tadi yang ketika lu ngobrolin soal apa namanya menceritakan kembali kepada orang gitu kan, lalu orang ini akan menginterpretasi. Sebenarnya balik dulu nih, yang menceritakan ini dia bisa menyampaikan ceritanya dengan baik atau tidak. Sebenarnya konsepnya adalah semua orang itu pasti bisa bercerita. Itu yang selalu campaign-nya para pendongeng gitu kan. Dan itu menurut gue bener banget. Semua orang pasti bisa bercerita. Semua orang bisa Mhm. bercerita. Nah, tapi ketika being professional into cerita, atau lo mau cerita into another level gitu, lo Mhm. bercerita untuk orang lain, artinya lo harus bisa menyampaikan emosi yang ada di dalam cerita, lalu Hmm. apa namanya, lo harus mengerti dulu nih cerita itu seperti apa, gitu, memahami isi Hmm. ceritanya untuk dirimu sendiri, lalu kamu baru bisa menceritakan itu untuk orang lain. Itu menurut gue sih, itu ya Oh, nggak? oke oke oke. Iya iya iya. Eh, dan gue ngelihat beberapa beberapa karya lu dalam mendongeng gitu, gue cukup kagum sih dengan intonasi, dengan raut wajah yang bisa lu keluarkan gitu. Dan itu gue sebagai orang yang dulu kenal lu dan udah lama nggak kontak juga, gue cukup kaget gitu ngeliat, kok wah ternyata Uli bisa kayak gitu ya gitu. Dan wow. Lo melihat gue sebagai sosok yang ini ya, sinis dan judes enggak ya? Hah? Enggak, gue ngeliatnya oke kok, oke. Eh, tapi kenapa lu memilih untuk ke anak-anak gitu? Hmm, next question. Eh, sebenarnya itu terpilih dengan tidak sengaja, Mar. Karena tadi gue Oh. diawali dengan gue mengajar anak-anak di tahun 2011. Nah, Hmm. sebenarnya kalau mulai mengajar, kenapa mengajar anak-anak? Karena simply waktu zaman kuliah gue ngajar privat anak-anak gitu untuk mencari Oh. Oh iya, iya, lepas iya, iya. Gue ingat. zaman anak kuliah kan. Iya, iya, iya. Ingat, ingat. Iya, Nah, iya. akhirnya ke situ gue mulai dari mengajar privat itu, lalu gue menyadari bahwa mengajar ini sesuatu yang menyenangkan untuk gue dan cocok gitu untuk gue. Mhm. Lalu Mhm. uh, apa namanya, akhirnya gue masuk ke ranah gereja karena waktu itu gue jadi pelayan di gereja, dan menurut gue salah satu yang gue senangi adalah mengajar. Akhirnya gue mengajar anak-anak gitu kan, itu sih. Nah, banyak cerita-cerita, biasanya kan emang kalau jadi pelayan di gereja dan lo mengajar anak-anak itu sebagian besar dilakukan dengan cara bercerita. Even Mhm. ceritanya pendek atau panjang, baik itu cerita tentang moral ataupun cerita langsung dari kitab sucinya gitu kan ya. Nah, Mhm. saat itu gue sadar bahwa apa yang gue ceritakan punya impact yang besar kepada anak-anak. Mhm. Mereka akan lebih memahami isi cerita dan isi kitab suci ketika kakak guru sekolah minggunya, kakaknya bisa menceritakan dengan baik gitu isinya. Nah, Mhm. akhirnya gue
mencoba untuk belajar dongeng lebih baik. Sebenarnya dongeng itu kan cuma satu tipe cerita gitu, tapi cerita tuh ada banyak, ada fabel, ada apa gitu kan ya. Tapi artinya gue belajar bercerita. Nah, ketemulah nih satu komunitas ini gitu, dan komunitas ini adalah komunitas yang mendongeng untuk anak-anak. Itu khususnya anak-anak sih. Nah, di sana gue belajar banyak hal dari kakak-kakak mentor, kakak-kakak senior yang sudah lebih dulu mengajar bercerita dan sudah bercerita untuk anak-anak. Dan sebenarnya ini learn by doing gitu loh, Mar. Ada yang insight-insight yang gue dapatkan ketika gue ngelihat mereka bercerita. Oh, kalau cerita tuh ternyata harus pakai emosi ya. Oh, kalau cerita tuh ternyata harus pakai raut wajah yang begini dan begitu ya. Dan itu akhirnya proses, berproses, lalu gue sadar bahwa oh, yang gue dulu lakukan itu ada yang salah, ada yang kurang tepat. Akhirnya dipelajari dan ya belajar dari proses itu gitu sih, Mar. Ya. Kalau boleh cerita, komunitas apa yang lu waktu itu join? Nama komunitasnya adalah Rumah Dongeng Pelangi. Jadi komunitas ini bergerak di bidang sosial dan setiap kegiatannya pasti didahului oleh dongeng. Nah, apa aja kegiatannya? Kegiatannya tuh banyak banget. Misalnya kayak Ramadan bucket list, Christmas bucket list, jadi memberikan hadiah untuk anak-anak di panti asuhan. Tapi pasti sebelum kita mulai membagi hadiah atau kita melakukan kegiatan sosial tuh diawali dulu dengan si dongeng ini gitu. Nah, atau kayak misalnya nih sekarang kayak pandemi gini, Mar, sebenarnya komunitas gue masih mencoba untuk terus mensosialisasikan dongeng gitu, tetap melakukan bercerita dengan media ya ini kayak misalnya via Zoom atau via IG Live atau direkam gitu sih. Jadi sebenarnya ingin promote dongeng sebagai media hiburan untuk anak-anak. Tuh. I actually watch one of your videos on YouTube. What, really? Which one? Yeah. The one where you talk with some people from Germany. Oh, seriously? Oh, recently. Yeah. Recently, ya. Yes. Ya. Yang bicarain tentang ada keju dan membuat keju. Yes. Itu membutuhkan edisi jalan-jalan. Dan actually, wow, kayak gue cukup impress sih. Bisa di seluruh dunia ya komunitasnya. Yes, that's right. I mean, sebenarnya itu kalau kita bilang kayak kontributor ya, dan kakak-kakak yang kemarin itu bercerita di berbagai belahan dunia adalah teman-teman dari kakak-kakak yang ada di Rumah Dongeng Pelangi gitu. Terus kita minta tolong dan kerjasama gitu ke kakak-kakak itu, mau nggak kalau mereka di belahan dunia lainnya itu juga bercerita untuk adik-adik sambil jalan-jalan gitu. Jadi kayak adik-adik yang di rumah nggak bosan gitu kan, karena mereka di rumah aja nggak bisa kemana-mana. Well, actually they can go everywhere they want. Itu kan konsepnya dongeng kan, kayak you can go everywhere you want. Kamu bisa ke negeri dongeng, kamu bisa ke negeri manapun kalau kamu mau. Iya, baca aja, dengerin cerita. Gitu, lucu ya. Gue dengerin itu seru sih, dan cukup mendidik juga ya. Kayak ada bahasan macam-macamnya juga tentang area sekitar situ. Terus dia ada tentang apa ya? Waktu itu ada ukiran tentang Raja Solomon gitu ya. Ya, betul sekali. Ada, gue lucu sih sama siapa namanya, Uncle Ben atau siapanya itu ya? Uncle Pete. Uncle Pete. Hopefully dia sehat-sehat aja. Enggak, lucu aja. Si Uncle Pete kayak ya sosok kebapaan banget sih. Dan baik banget deh kalau lo ngeliat sampai cerita itu sampai selesai. Dia tuh memang seorang musisi, jadi dia menemani kakak yang mendongeng itu dengan bermain viola. Dia main violin ya. Keren banget. Dan latarnya adalah Puri di Swiss kan.
Oh my God, itu Ya. Castle di Swiss, which itu keren. Menurut lu kenapa penting buat menyalurkan didikan moral atau menyalurkan edukasi dalam bentuk dongeng? Karena itu dongeng atau cerita itu mengajari tanpa harus menggurui. Ya, Menggurui. itu menurut gue, yes. Hmm. Dengan bercerita, jangankan anak-anak ya, kita deh, dengan cerita tuh kadang gue merasa mengetahui apa yang harus gue ketahui tanpa gue merasa diajari atau digurui gitu. Kadang gue mengambil kesimpulannya sendiri kan. Ya. Jadi Just like uh, kalau salah coba koreksi gue ya. Jadi kan bisa aja kita memberi informasi atau mengajari ya dengan cara langsung kayak ngasih tahu tap ini lo yang baik, ini lo yang baik. Tapi dengan dongeng lu menjadi semacam katalis ya untuk supaya ajaran itu bisa diterima dengan baik gitu. kurang lebih gitu, benar-benar. Oke. Tapi kenapa harus dongeng? Gue masih kayak mencari kenapa ya harus dongeng ya? Kenapa? Kenapa apa yang membuat lo kenapa apa yang membuat lo terus bertanya kenapa gitu? Nggak tahu apakah nggak ada cara lain atau kenapa dongeng begitu efektif? Itu sih yang gue masih penasaran. Kenapa dongeng itu begitu efektif gitu? Karena gue lihat apapun yang ada di dunia ini turun temurunnya lewat dongeng gitu, lewat cerita rakyat lah atau even agama pun juga itu some apa ya? Itu sejenis dongeng juga kan sebenarnya. Mungkin gue nggak tahu nih dibilang bukan dongeng sih, cuman kayak Ya. apa cerita gitu kan, berupa cerita gitu. Ya karena pada ini balik lagi kita nggak ya coba balik ke prehistoric days ago. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi pada saat dulu pada zaman itu gitu ya. Berapa puluh ribu tahun yang lampau kalau nggak ada ceritanya. Dan dari mana kita dapat ceritanya? Dari ukiran di batu. Sebenarnya manusia pada umumnya memang hidup dengan bertutur, hidup dengan mencerita gitu, hidup dengan harus bercerita gitu itu sebagai satu kebutuhan orang menurut gue. Menyampaikan informasi gitu kan ya. Pada awalnya begitu gitu. Tapi mengapa namun cerita ini balik lagi menurut gue mungkin ada penjelasan yang lebih ilmiah dan lebih benar gitu ya kalau di luar sana. Ya. Kenapa bercerita itu jadi lebih efektif? Karena itu menurut gue. Setiap orang punya interpretasi yang berbeda dan akhirnya dengan cerita itu gue bisa menyampaikan maksud gue gitu. Maksudku begini loh. Tanpa orang membuat orang itu jadi merasa bahwa lu benar atau lu salah gitu. Artinya ya itu orang punya interpretasi yang berbeda dan nggak salah untuk punya pemahaman yang unik tentang cerita. Ya. Gue jadi kepikiran. Karena apa ya? Secara basic, ini suara anjing gue kedengeran nggak? Dengar. Ya bocor ya. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Kayak gue menemukan bahwa manusia itu punya ketertarikan terhadap cerita gitu. Even kayak dari hal-hal kecil aja atau sehari-hari gitu. Kayak ibu-ibu yang mungkin ibu rumah tangga terus pasti cerita itu loh katanya sih itu gini gitu kan. Cerita kayak gosip ya. Iya, gosip itu kan cerita juga dan akhirnya jadi cerita terus nyebar dan itu menarik gitu. Kayak bagi orang menarik. Gue jadi kepikiran satu sih. Mungkin
Karena dengan dengan katalis cerita itu menyentuh emosi manusia mungkin ya. Setuju. Iya ya. Setuju sih. Bener. Iya. Karena apa ya? Bahkan film aja juga itu kan medium cerita kan sebenarnya. Dan Mm-mm. ambil yang simple aja kayak misalnya dari Spider-Man. Kayak with great power comes great responsibility gitu. Mm-mm. Itu kan salah satu poin moral atau pesan-pesan moral yang ingin disampaikan lewat cerita itu. Dan ketika mungkin kita sampaikan secara literal seperti itu, mungkin orang nggak ada kedekatan emosionalnya ya, cuman sekedar tahu aja, oh ya, great power comes great responsibility. Tapi ketika disampaikan lewat cerita Spider-Man yang kita bisa relate dia susahnya gimana dan dia gimana, akhirnya itu jadi kayak ya gue relate ya, kayak oh ternyata ini ya arti sesungguhnya itu with great power comes great responsibility, kayak ya Ya. mungkin kayak gitu ya. Bener. Iya sih, Mar. Karena manusia hidup dengan emosi, ya nggak sih? Ya. Manusia hidup tuh ada rasanya gitu, punya perasaan ya, meskipun wanita itu hidup dengan emosi dan air mata ya. Tapi itu bener banget bahwa manusia itu perasaan. Artinya ketika lo bercerita, ada rasa yang mau lo sampaikan, gitu kan ya. Ada keinginan bagian ini yang pengen gue emphasize, lalu gue kasih ke orang itu gitu. Ketika gue cerita ke anak, ada itik buruk rupa gitu misalnya kan ya. Lalu teman adik-adiknya atau keluarganya itu menjauhi dia gitu kan. Kan anak-anak merasa kayak ya ampun sedih banget ya, jadi gitu. Tapi akhirnya dia sabar, terus dia terus berusaha, ada saudara-saudaranya. Akhirnya dia ketemu tempat sesungguhnya dia adalah bukan bebek, tapi dia angsa. I mean like, lo mau dimanapun, kalau misalnya lo emang angsa ya angsa aja gitu kan. We're trying to tell kids, don't worry about today. Kalau lo memang berusaha, lo pasti akan dapat tempat gitu kan ya. Nah, itu yang kita coba sampaikan kepada anak-anak. Tapi kan mereka nggak bisa nangkep nih kan, kayak kenapa sih aku nggak boleh jahatin teman aku, padahal kan dia udah giniin aku gitu misalnya. Tapi dengan cerita itu gue mau bilang nggak usah, nggak apa-apa, sabar deh, nanti juga kamu it's okay dibully, kamu gak usah balas, nanti satu saat kamu akan dapat berkat yang lebih banyak daripada itu. Suatu saat nanti kamu dapat tahu kamu tempatnya seperti apa. Itu sih ya, benar. Aku setuju pada emosi. Wow. Ya. Wow. Menarik. Ya gitu sih. Basically semua hal di dunia ini ya emang disampaikan lewat cerita ya, paling efektif ya. Bahkan di politik sekalipun membangun narasi dan lain-lain menyentuh emosi manusia dan terjadilah perpecahan dalam keluarga mungkin. Itu juga karena narasi ya. Iya, narasi. Sorry mungkin tadi keputus. Mungkin kita lanjutin aja. Sebenarnya tadi gue cuma pengen ngomong tentang ini sih, the power of story ya, kayak bisa dipakai dimanapun gitu, dan itu adalah suatu hal yang penting juga dalam mungkin sosial manusia dan perkembangan peradaban manusia. Itu aja sih. Mungkin would you please kindly tell us a story? I'm pleased to hear. Ya, kita akan menyaksikan Juliawati Bonita Simorangkir mendongeng. Yay! Kesel deh gue. Sorry. So before I start, I would like to ask you which one you prefer. Stories from Indonesia or from somewhere else? Mungkin dari Indonesia dulu kali ya? Indonesia dulu. Oke, berarti lu mau undang gue untuk podcast selanjutnya cerita dari yang lain ya? Yeay! Boleh. Gue selalu suka diundang kalau ada cerita-ceritanya. Oke. So today,
gue akan bercerita dari sebuah buku dengan judul Kancil dan Kisah Sebenarnya. Buku ini ditulis oleh Kak Ayo dan ilustrasi oleh Yorji. Aku mulai bercerita ya. Oke. Hari ini gue mau bercerita tentang sebuah cerita dari Indonesia yang teman-teman pasti juga sudah tahu. Seekor binatang yang tinggal di hutan dan sering sekali diceritakan pada zaman kita kecil dulu. Bukan potato, kalau itu anjingnya Marco. Kancil. Judulnya adalah Kancil dan Kisah Sebenarnya. Cerita ini diceritakan kembali oleh Kak Ayo dan diilustrasikan oleh Yorji. Mari dengarkan ceritanya. Di bagian tersembunyi di hutan timur, ada kebun mentimun yang terhampar begitu indahnya. Tidak hanya indah, namun semua mentimun itu juga lezat. Itu mentimunku, kata Kancil. Senangnya, mentimun adalah makanan kegemaran Kancil. Aku suka, kata Kancil. Dan kalian tahu, semua mentimun di kebun ini ditanam dan dirawat oleh Kancil. Kancil senang bisa menikmatinya. Namun, Kancil juga senang jika ia bisa membagikannya kepada orang lain. Dan saat ia akan membagikannya kepada teman-temannya, ia selalu bersenandung. Dan lihat, teman-temannya datang. Tanah mulai bergetar dan pepohonan bergoyang. Bum, bum, bum. Wah, apa itu? Yang suara kelangkah kakinya besar? Binatang yang besar dan punya belalai? Apa coba? Gajah. Ya, benar sekali. Yeay. Si gajah datang dan ia membawa teman-teman lainnya. Ada binatang kecil yang ada di tanah, ukurannya kecil dan dia suka. Apa itu? Semut. Tikus. Oh, tikus. Oke. Oke. Ya, Jadi, salah. nggak apa-apa. Ada gajah, ada tikus, dan ada binatang hutan lainnya. Coba kamu tahu nggak binatang hutan ada apa? Coba sebutin. Singa. Iya, ada singa. Lalu, yang lainnya. Harimau. Harimau. Oke, boleh. Tapir. Ada. Ya. Lalu bagaimana dengan burung kasuari? Wow, ada pasti. Banyak ya. Banyak sekali teman-teman kancil di hutan. Dan kancil sangat senang ketika ia bisa membagikan mentimunnya kepada teman-teman di hutan. Teman-teman, ayo makan. Ini adalah mentimun dari kebunku. Hari ini aku sudah memanen banyak sekali mentimun, kata kancil. Dan malam itu, kancil beristirahat dengan hati yang tenang. Karena ia bisa berbagi dengan teman-temannya. Kancil tahu, sesuatu yang baik harus dibagi. Dan itu pula yang dilakukan Kancil esok harinya. Kancil membagikan mentimunnya kepada teman-teman hutan lain. Ada marmut, kelinci. Teman-teman, ini aku punya banyak sekali mentimun. Oh, kalian mau kan? Ini, marmut, sini. Aku punya mentimun untukmu, kata Kancil. Dan ia membagikan mentimunnya kepada semua teman-teman yang ada di hutan. Saat Kancil berjalan, Kancil melihat ada sebuah desa tempat manusia tinggal. Desa itu terlihat kering dan gersang. Para penduduknya juga terlihat sedih. Kancil bingung apa yang terjadi dengan para penduduk di desa ya. Kenapa ya penduduk di desa kok sedih? Kenapa ya? Apa mereka lapar? Mereka haus? Akan aku tanya. Setelah Kancil bertanya, ternyata ia tahu bahwa penduduk desa kelaparan.
karena tidak ada yang tumbuh di desa itu. Desa itu kering sekali. Dan Kancil, dengan beberapa mentimun yang masih di dalam karungnya, ia membagikan sisa mentimun itu kepada warga desa. Kata orang-orang desa, desa mereka sudah lama dilanda kemarau. Sumber air kini tak banyak. Tanaman sumber makanan sulit tumbuh. Bapak kepala desa bercerita dengan sedih. Kancil pun jadi sedih. Begitu ya, Pak. Sedih sekali aku mendengarnya. Bagaimana ya? Kancil lalu berpikir. Aku tidak boleh membiarkan orang-orang desa kelaparan seperti ini. Masa aku punya mentimun yang banyak sekali di kebunku, tapi ada yang kelaparan. Aku tidak boleh seperti ini. Dia berpikir dan tiba-tiba ia mendapatkan satu ide. Aku punya ide. Ya. Kancil mengajak para penduduk desa masuk ke hutan timur dan menuju ke kebun mentimunnya. Saat di kebun mentimun, para penduduk desa melihat mentimun yang begitu banyaknya dan mereka pun terkesima. Kancil lalu bilang sesuatu dengan baik hati. Tenang, kalian boleh mengambil mentimun di sini. Ambil yang banyak ya. Aku bisa menanam lagi, tenang saja. Ya, yang sebelah sana tuh. Ya, ambil. Boleh. Yang itu juga boleh. Iya, ambil. Dan Kancil tidak hanya memberikan mentimun, tapi ia juga mengajari caranya menanam mentimun. Bahkan di desa yang airnya sedikit, supaya mereka bisa menanam mentimun yang banyak. Penduduk di desa pun kembali ke desa dengan mentimun yang banyak dan berbekal ilmu dari Kancil untuk menanam mentimun. Kancil berpesan pada mereka, sesuatu yang baik harus dibagi. Ingat ya, sesuatu yang baik harus dibagi. Jangan lupa nanti bagi ilmu ke teman-teman yang lainnya ya. Bagi ilmu juga supaya bisa menanam mentimun ke penduduk desa seberang. Ya, dadah. Kata Kancil mengucapkan sampai jumpa kepada teman-teman penduduk desa. Malam pun tiba dan Kancil kembali terlelap dengan hati yang senang. Hari itu, Kancil telah membuat penduduk desa merasa senang dan berbagi yang baik itu menyenangkan. Kancil tidur dengan nyenyak. Berbulan kemudian, Kancil kembali ke desa di tepi hutan timur. Desa yang tadinya kekeringan itu. Namun, kalian tahu, sekarang di desa itu, mentimun mulai tumbuh subur. Tapi ada pohon mentimun yang tidak tumbuh subur di beberapa kebun penduduk. Ternyata beberapa penduduk desa memberi pagar di sekeliling sumber air. Bahkan kebun mentimun yang subur juga diberi pagar. Wah, mereka tidak mau berbagi. Kancil sedih melihat hal itu. Bagaimana? Kenapa mereka seperti itu? Kenapa semuanya dipagari? Wah, padahal kan aku sudah bilang untuk berbagi. Kenapa mentimun yang itu tidak sama seperti mentimun yang itu ya? Oh, airnya tidak sampai ke situ. Kancil berpikir, tidak boleh kan seperti ini. Sesuatu yang baik itu harus dibagi. Oh, aku punya ide. Aku akan membongkar pagar yang di sekeliling sumber air itu supaya kebun mentimun yang di sebelah sana bisa teraliri air. Betul? Oke. Teman-teman, bagaimana kalau kita bantu Kancil untuk membongkar pagar? Hitungan ketiga kita tarik pagarnya sama-sama ya. Bantuin ya. 1, 2, 3. Tunggu. Kita bareng-bareng nih ya. 1, kamu yang benar bareng-bareng ya. 1, 2, 3.
Wah, terima kasih, terima kasih. Dan Kancil dan teman-temannya pun, ia membongkar semua pagar yang ada itu satu persatu. Tapi beberapa penduduk desa melihat dan mereka menangkap Kancil. Apa yang dilakukan Kancil? Tangkap Kancil! Kurung dia, kurung, kurung! Kata penduduk desa. Penduduk desa mengira bahwa Kancil hendak mencuri mentimun. Kancil pun dikurung. Kancil sedih sekali. Dalam sedihnya, malam itu, Kancil memutuskan untuk melakukan sesuatu. Kalian tahu kan, apa yang dilakukan Kancil saat ia memanggil teman-temannya? Bersenandung. Kancil pun bersenandung hari itu. Na 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 na. Dan saat ia bersenandung, tiba-tiba, bum, bum, bum. Suara apa itu? Gajah. Gajah, betul. Datanglah gajah dan pasukan hewan hutan lainnya. Mereka datang dan membantu Kancil meloloskan Kancil dari kurungan dan juga membuat pagar-pagar di sekeliling mata air pun roboh. Dari arah hutan timur selalu hujan, air mengalir. Air datang dengan derasnya. Melalui jalan-jalan yang baru dibuka oleh gajah, kerbau hutan, kambing hutan, dan tikus tanah. Dan Kancil hilang dari kandangnya. Ia tidak ada lagi dalam kurungan karena teman-temannya menyelamatkannya. Iya, teman-teman, ayo kita kembali ke hutan timur, kata Kancil. Yang penting sekarang orang-orang di desa sudah bisa mendapatkan air dengan banyak. Pagi harinya, sebuah sungai di hutan timur mengalir membelah desa. Penduduk desa senang sekali. Namun mereka tidak tahu bagaimana sungai itu bisa tiba-tiba ada. Sungai berair jernih untuk semua kebun mentimun. Mereka juga lupa akan si Kancil. Hingga sekarang, tidak ada yang banyak tahu kisah Kancil dan kisah yang sebenarnya. Kita hanya tahu cerita dan nyanyian seperti si Kancil anak nakal suka mencuri mentimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Padahal Kancil hanya membantu orang-orang yang tidak mendapatkan air di desa tersebut. Bagaimana kalau hari ini kita ganti nyanyiannya dengan si Kancil anak baik suka menanam mentimun. Ayo bantu si Kancil untuk tanam mentimun. Setuju? Yeay, setuju. Terima kasih. Yeay. Wow, big applause for Juliawati Bonita. Woo. Terima kasih. Gue baru Gimana tahu ini? ceritanya. Ya kan? Wah, itulah dia. Kenapa namanya adalah Kancil dan kisah yang sebenarnya? Karena itu kisah sebenarnya. Oh, oke. Gue bisa bayangin itu jadi film Disney sih atau Oh, baik. macam-macamnya gitu. Boleh. Iya kan? Iya, benar-benar. Oke, thank you Bon buat waktunya ngobrol tentang dongeng. Sama-sama. Semoga menggugah emosi ya, Mar ya. Ya, menggugah emosi. Boleh. Gua sampai salah sebut semut tadi, gua sampai emosi banget. Kalau lu salah sebut semut tadi, gue yang emosi sih lebih tepatnya.